Bu Yunita, Bu Yunita di mana? Mana Bu Yunita? Ya, Kak. Oke, baik. Ya, Bu Yunita, apa yang saya jelaskan ke Pak siapa tadi? Pak Irham. Pak Irham tadi nyambung nggak? Nyambung, Pak. Oke, jadi itu basicnya ya. Ya, Teori Pak. belajar itu sudah harus ada di kepala teman-teman di sini yang sudah memutuskan untuk menjadi guru. Ketika Bu Yunita waktu SD SMP, lahir tahun berapa Bu Yunita? Tahun 94, Pak. Mm-mm. Masih guru waktu itu memukul apa segala macam ya, kita Ya, masih masih mendapatkan guru yang semi militer lah ya. iya, Pak. Nah, sekarang itu pengembangannya luar biasa. Jadi kita tidak perlu mencontoh guru-guru SD SMP kita ketika itu. Jadi lebih lebih keren. Nah, Bu Yunita juga harus paham teori belajar. Nah, ya. Iya, Nah, Pak. jadi pertanyaannya Bu Yunita, kan Bu Yunita merumuskan tujuan pembelajaran, ya, Iya, Pak. alur tujuan pembelajaran. Iya. Gimana itu Bu Yunita itu merumuskan tujuan dan alur pembelajaran itu di perangkat ajar yang Ibu buat. Eh, menyusun ya, Pak ya. Menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya, coba ceritakan seperti apa. Eh, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, yang saya lakukan itu yang pertama, Pak, yaitu menganalisis capaian pembelajaran, yaitu kita dengan mengidentifikasi tujuan atau luas studi dari capaian pembelajaran, Pak. Yang kedua, kita melakukan identifikasi kompetensi, Pak. Maksudnya di sini menentukan kompetensi yang perlu dikuasai kepada peserta didik, Pak. Yang ketiga yang dilakukan yaitu menganalisa profil pelajar Pancasila karena sekarang kan sudah masuk kurikulum merdeka ya Pak ya, yaitu kita mencari elemen atau sub elemen yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Oke, Yang keempat ya, yaitu eh, oke melakukan, cukup Bu. ya Pak, Ya, pakai kurikulum apa Ibu? kurikulum merdeka Bapak. Apa sih sebetulnya kurikulum merdeka itu seperti apa? Kurikulum Merdeka itu lebih memfokuskan kepada peserta didik, Bapak. Hanya itu saja. Tidak, Bapak. Iya, gimana? Anak-anak dalam kurikulum Merdeka itu eh, diajarkan anak-anak itu harus lebih mandiri, kreatif, dan berinovatif, Pak. Tetapi kita sebagai guru tetap memandu anak-anak, Pak. Tidak Berarti direspon berarti sendiri. Bu Yunita harus lebih kreatif. Iya, Bapak. Jadi Iya. biar anak-anak, kan saya ngajarnya di SD, Bapak. Mm-mm. Di SD itu kan ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kelas 6 Ya, sama kelas 5 kita bisa lepas gitu ya Pak. Kita kasih materi ini nanti anak-anak bisa. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu belum bisa Bapak, masih kita harus pandu dulu. ya. Jadi Bu Yunita, ciri khas kurikulum merdeka itu mengintegrasikan keilmuan. Belajar agama itu tidak hanya sekedar belajar agama. Iya Pak. Apa yang Ibu sebutkan tadi, Bu Yunita sebutkan, ada integrasi keilmuan antara agama dan Pancasila ya tadi. Iya Pak. Iya, itu kekhasan kurikulum Merdeka. Jadi, Ibu tidak boleh lagi mengajarkan pelajaran agama yang sekedar hanya pelajaran agama. Makanya ketika anak-anak itu diajar oleh Bu Yunita, itu juga sudah harus tahu
Oh, setelah belajar agama ke Bu Yunita, saya sudah jauh lebih rajin untuk buang sampah tidak pada tempatnya. Yang tadinya sembarangan. Nah, itu kan integrasi. Iya, Selama ini ketika Bu Yunita SD belajar agamanya sampai ke situ enggak? iya Pak. Enggak sampai, kita enggak akan Oh sampai iya, ke situ. Karena hafalan saja. teori saja Pak. Iya, kalau enggak hafal surat Ad-Duha dipukul, ditakut-takutin masuk neraka. Sementara kita dihadapkan dengan kurikulum yang jauh lebih baik hari ini. Apa itu namanya kurikulumnya? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu sebagai guru harus memberikan wadah supaya apa? Anak-anak kreatif. Iya, Iya, anak-anak itu kritis. Nah, bagaimana membuat kreatif dan kritis? Kita harus mengintegrasikan keilmuannya. Belajar agama itu dampaknya ke alam apa? Belajar agama dampaknya ke orang tua apa? Takzim atau tidak? Ada nggak yang hafal Al-Quran tapi sama orang tua melawan? Ada nggak? tidak ada Pak. Ada. Lo ada hafal doang, kok. Nggak dipraktekkan. Nah, itu integrasi keilmuan. Jadi, kalau dalam teori dasarnya, itu ada kognitif, ada afektif. Selama ini guru agama itu hanya kognitif saja. Afektifnya mana? Belum. Dampak dari ini. Oh, saya tahu surat ini, berarti saya harus berlaku seperti ini. Perlu, cukup, Dibacakan aja apa gimana Pak? cukup. Jadi PR-nya Bu Yunita begitu ya. Nanti di-share saja di grup. Saya mau lihat modul-modulnya itu seperti apa karena saya harus ngecek modul Ya, atau rancangan modul itu yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai belum sih sebetulnya dengan Merdeka Belajar? ya, Merdeka Belajar itu komponennya apa saja? Kan ada profil, ada tujuan, ya, iya, benar ya? iya, iya, Pak. Ah, iya, kalau guru udah pasti paham itu. Ya, Bu Yunita ya. Iya, Pak. Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yunita Uswatun, dari sekolah mana, Bu? Dari sekolah SD Negeri 2 Sidomulyo, Bu. Sidomulyo kalian enggak? Bukan, Bu. Punggur, Bu. Lampung Tengah. Oke. Ngajar kelas berapa, Bu Yunita Uswatun? Ngajar kelas 1 sampai kelas 6, Ibu. Oh, fase ya, berarti ya. Iya, Bu. Minggu berapa kali pelajaran PAI-nya di SD-nya, Bu Uswatun? Seminggu itu, kalau per kelas apa ini, Bu? Kalau seminggu itu 6 hari. 6. 6 hari. Kalau di Iya. kelas 6 hari ya? Kelas 6 itu di hari Kamis, Ibu. Jadi berarti dalam satu minggu hanya satu kali pertemuan ya. Ya, Ibu. Satu kali pertemuan tuh berapa, alokasi waktunya berapa Bu Yunita Uswatun? 3 JP, Bu. 3 jam. Karena DJP. sekarang sekarang kan ini sejamnya project, Bu. Sudah pakai Kumar? Kalau kelas 6 belum, Bu, masih pakai kurikulum 13. Oh, masih K13 ya? Jadi masih tetap Belum 4 jam. Iya, di sekolah Bu Tati. Kalau di Bandar Lampung sudah semua ya. iya. Baik, sudah siap ya Bu Yunita Uswatun ya. Siap, Ibu. Jangan tegang, enjoy, relax, Ya, tarik Ibu. napas. Sudah punya keluarga Bu Yunita? Alhamdulillah sudah, Ibu. Caranya. Gimana, Ibu? Sudah besar-besar putranya. Baru, Bu, 8 bulan. Oh, masih baik. Masih baru berarti ya? Sebenarnya nikahnya sudah lama, Bu. Usianya berapa, Bu? Usia umurnya ya, Bu ya? Umur Bu Yunita berapa? 30, Bu.
Oke, cepat nambah lagi ya. Iya, Ibu. Oke, apa sih yang Ibu ketahui, Bu Yunita Uswatun tentang BTQ itu apa? BTQ itu kegiatan pembelajaran untuk mempelajari cara membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar, Ibu. Sesuai dengan apa tuh? Sesuai dengan, kalau membaca itu sesuai dengan bacaan hukum tajwidnya, Bu. Sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kalau menulisnya, Menulisnya sesuai dengan kaidah menulisnya, Bu, baik dan benar. tentunya Bu Yunita sebagai guru PAI pasti bukan hanya teori ya, mengajar agama ya, Iya, Ibu. bukan hanya teori. Yang Ibu ajarkan di sekolah apa? Terutama kelas 6 nih. Yang Ibu Kelas- ajarkan sebagai guru agama. Kalau kelas 6 itu kemarin habis belajar tentang surat Al-Kafirun, Ibu. Surat Al-Kafirun tuh ditulis di papan tulis, dihafal, dibaca atau gimana? Anak-anak suruh menghafal, Ibu. Pertama kita baca bareng-bareng dulu surat Al-Kafirun, terus disimak dulu dari saya membaca, terus anak-anak menyimak. Habis itu kita bareng-bareng. Habis itu anak-anak nanti maju ke depan salah satu, Bu, suruh membacakan. Habis itu menghafal, Bu. Baca, menghafal ya. Bu Uswatun kalau ngajar sudah berbasis IT belum? Sudah, Bu, pakai proyektor. Berarti kalau ngajar udah pakai PPT dong, Sudah, Ibu. ngajar Al-Quran ya. Iya. Kalau Bu Uswatun di sekolah tentu mengajarkan kepada siswa, kepada peserta didik cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Jadi metode yang diberikan kepada peserta didik untuk belajar membaca Al-Quran metode apa, Bu? Metodenya menggunakan metode metode itu, Bu, apa namanya? Menghafal. Jadi anak-anak berulang-ulang menghafal ayat. Dari yang pertama menghafal ayatnya dulu, ayat pertama itu dihafalin. Terus nanti sama temannya bisa menyimak, Ibu. Pertama menghafal, Hmm. lalu menyimak. Ya, ada Tidak. temennya yang menyimak, nanti gantian, Bu, sama temannya berpasangan. Oke, itu termasuk ke dalam metode apa kalau untuk BTQ? Termasuk metode apa itu? Yang Ibu ajarkan seperti itu, membaca, menyimak, kemudian salah satu peserta didik atau siswa maju ke depan membaca, teman-temannya menyimak. Nah, itu termasuk ke dalam metode baca Al-Quran, metode apa? Metode Kalau menurut Ibu, menurut Bu Yunita itu metode apa? hmm, Tadi kan membaca, ya, ya, membaca katanya, kemudian peserta lain menyimak ya. ya. Itu metode apa kalau membaca? Metode menyimak, Bu, menghafal. Menghafal. Oke, itu Bu Yunita Uswatun ya. Metode menyimak. Nah, murid peserta didiknya, nak siapa guru agamanya Bu Yunita Uswatun, Bunda? Terus kamu diajarin baca Quran nggak? Belajar Quran pakai Iqra kalau kelas 1, Iqra 1 atau Iqra 2. Kemudian ayahnya kebetulan nanti bekerja di Kementerian Agama atau di sekolah di SMP misalnya. Atau guru SMP IT, SD IT. Nah, metode yang diajarkan oleh gurumu apa? Nggak tahu ayah, karena ibu guru juga pokoknya nggak membahas tentang metode, pokoknya belajar Quran. Nah, sebagai guru PAI, guru agama Bu Uswatun, harus paham metode-metode yang diajarkan di dalam BTQ baca tulis Al-Quran. Mulai dari metode Al-Baghdad, Tilawah, Kiroati, Al-Barki, Ikro, Insani, Tartilia. Nah, yang Ibu maksud tadi itu masuk ke dalam kiroat dan tilawah, membaca, menyimak, ya. Kalau ikro tentu dengan menggunakan ikro, metode ikro, tilawati, kiroati, albarki, ya, itu masukkan. Oke,
Hmm. Di tempat Bu Yunita musim hujan atau musim duren? Musim hujan, Ibu. Hujan. Sama berarti ya, Ya, Bu Ibu. Tati di Bandung musim hujan. Kalau misalnya musim duren, Bu Tati mau ke tempat Bu Yunita nih. Boleh nggak nih? Boleh, Bu. Hujan ya. Kalau musim hujan, Bu Tati nggak jadi. Takutnya nanti macet eh, jalannya. Bagus nggak di sana? Alhamdulillah sudah bagus, Ibu. Oke, Bu Yunita Uswatun, Iya, Ibu. karena kita ini musim hujan ya. Iya. eh, eh, Silahkan Bu Uswatun tuliskan doa waktu hujan turun beserta artinya. Iya, Bu. Nanti bisa. Iya, Bu. Oke. Waktu hujan turun beserta artinya. Tuliskan doanya, kemudian dibaca, tuliskan juga artinya di bawahnya ya Bu Yunita. Iya, Bu. Sudah, Ibu. Diangkat. Ntar, Bu, ini backgroundnya dulu ya, Bu. Oke. Kelihatan tidak, Ibu? Geser Bu. Hmm. Kurang ke kanan, kurang ke kanan. Agak. Oke. Allahumma shayyiban nafi'an. Coba agak diangkat. Dibaca itu tulisan Bu Yunita. Tulisan Ibu bukan? Iya, ini bacaan tulisan saya, Bu. Coba dibaca artinya apa itu? Yang artinya, ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Ya Allah, turunkan Turunkan hujan. hujan yang bermanfaat. Allahumma syaiban nafi'an. Nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan ini hebat dan membawa manfaat. Iya, Ya, iya, Bu Watun. iya. Oke, cukup Bu Yunita. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.